Oke, baik, selamat bertemu kembali buat anak-anak Ibu. Kita akan masuk kembali dalam topik kita yang kedua, yaitu Kingdom Monera yang kedua. Dan kali ini nanti kita akan berbicara mengenai reproduksi pada bakteri ya. Baik, perhatikan untuk bisa lebih dipahami nanti untuk anak-anak Ibu. Nah, hari ini kita belajar mengenai reproduksi pada bakteri ya. Jadi reproduksi pada bakteri itu dia ada 4 jenis. Yang pertama, pembelahan biner, yang kedua itu adalah transformasi, yang ketiga adalah transduksi, sementara yang keempat nanti namanya konjugasi ya. Jadi ada 4. Nah, kita mulai dari yang pertama, namanya adalah pembelahan biner. Jadi kalau pembelahan biner ini B adalah 2. Jadi pembelahan suatu sel bakteri yang membelah satu menjadi 2. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Ini adalah ada satu sel bakteri, dalamnya itu adalah asam nukleatnya, dan dia akan mengalami proses pembelahan. Jadi ini mulai terbentuk ada sekat ya. Ada sekat di bagian dinding selnya itu, terjadi pembelahan dinding sel, pembelahan membran sel, dan diikuti oleh pembelahan sitoplasma, dan diikuti oleh pembagian daripada nukleusnya atau pembelahan daripada bukan nukleus, asam nukleat ya, karena dia masih bersifat prokaryotik, jadi tidak memiliki nukleus ya. Jadi dia akan menjadi 2. Nah, jadi 1 jadi 2 ya, ini sebelah ini 1, ini 1. Nah, nanti yang satu ini bisa membelah lagi dia. Nah, jadi dia itu sama ya, tahapan itu tadi pembelahan dinding selnya, pembelahan membran sel, dan pembelahan daripada nukleus, bukan nukleus, asam nukleat, dan juga terjadi pembelahan daripada sitoplasma. Jadi itu akan terus berulang. Jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, dan seterusnya. Jadi itu adalah reproduksi secara pembelahan biner ya Nak ya. Nah, yang kedua adalah secara transformasi. Jadi kalau secara transformasi ini dia ini adalah merupakan perkembangbiakan pada bakteri, di mana nanti di sini kalau kita lihat di gambar ini ada suatu sel bakteri tersebut ya, di mana nanti dia akan menerima sifat dari bakteri yang lain. Nah, jadi ini dia ada DNA, ini merupakan sifat, dia akan masuk ke dalam suatu bakteri yang satu lagi ya. Kita katakan misalnya ini bakteri A, ini adalah bakteri B. Jadi bakteri yang A ini dia akan menerima suatu materi genetik dari bakteri B. Nah, jadi masuk ke dalam. Nah, kita lihat ini sudah mulai masuk ke dalam dia, dan sifat daripada bakteri A ini, atau bisa dikatakan namanya plasmid boleh, dan sifat daripada bakteri B tadi itu nanti akan bersatu membentuk suatu sifat yang baru. Namanya adalah sifat rekombinan atau rekombinasi. Jadi bakteri nanti dia sudah memiliki sifat yang berbeda dengan bakteri yang sebelumnya. Ya, bakteri yang sebelumnya. Jadi nanti bakteri ini bisa melakukan pembelahan biner sehingga dia akan memperbanyak diri. Jadi itu namanya transformasi, di mana suatu bakteri itu akan menerima suatu sifat dari bakteri yang lain sehingga terbentuk suatu sifat yang baru atau namanya rekombinan, dan itulah yang akan diperbanyak kelak menjadi bakteri-bakteri yang baru. Jadi itu namanya reproduksi secara transformasi ya. Yang ketiga, namanya secara transduksi. Jadi kalau transduksi ini reproduksi suatu bakteri di mana bakteri itu nanti itu akan menerima suatu sifat. Sifat itu berasal dari yang namanya virus. Jadi virus itu kan dia memiliki asam nukleat ya, DNA atau RNA. Jadi asam nukleat daripada virus itu nanti dia akan masuk ke dalam suatu bakteri ya kan, sehingga nanti virus tersebut dia akan melakukan proses yang namanya adalah perakitan daripada bagian-bagian tubuhnya ya, melalui bahan-bahan materi genetik yang terdapat di dalam bakteri tersebut gitu. Dan dia nanti akan mengambil yang namanya nanti di sini adalah sifat-sifat. Nah, jadi nanti sifat-sifat daripada bakteri tersebut itu akan diambil, atau DNA daripada bakteri tersebut akan diambil oleh DNA virus nanti di sini untuk nanti dikendalikan. Nah, supaya nanti dia bisa mengendalikan metabolisme dan segala sesuatu hal yang terdapat di dalam bakteri tersebut, untuk mengendalikan bakteri atau untuk melumpuhkan bakteri tersebut gitu ya. Jadi
pertemuan daripada sifat genetik daripada virus tersebut dengan nanti di sini sifat daripada bakteri, ya kan? Nah, itu nanti akan menghasilkan daripada sifat-sifat yang baru, di mana nanti sifat-sifat baru itu akan dibawa oleh virus lagi keluar, dan virus itu nanti bisa menginfeksi bakteri yang lain, sehingga sifat daripada bakteri yang diinfeksi pertama itu akan dibawa kepada bakteri yang berikutnya. Jadi terjadi proses pemindahan materi genetik yang diperantarai oleh virus. Jadi dari satu bakteri, sifat bakteri tersebut atau bisa dikatakan asam nukleatnya tersebut itu akan dibawa oleh virus masuk ke dalam bakteri yang lain dengan cara diinfeksi atau dengan cara diinduksi seperti itu. Jadi itulah namanya reproduksi bakteri secara transinduksi. Jadi perkembangbiakannya itu diperantarai oleh yang namanya adalah virus, ya, seperti itu. Nah, yang keempat namanya adalah konjugasi. Jadi kalau konjugasi ini adalah merupakan suatu reproduksi bakteri, ya, di mana nanti di sini dia, kalau kita lihatkan ini dia terjadi proses yang namanya adalah penerimaan, penerimaan daripada suatu sifat bakteri, atau dalam hal ini dibuatkan plasmid. Plasmid ini isi asam nukleat. Nah, di mana nanti DNA yang terdapat dalam plasmid ini akan didonorkan ke dalam yang namanya bakteri yang satu lagi dengan melalui suatu perantara jembatan, itu namanya adalah Vili sex. Jadi nanti ada alat alat penghubungnya namanya adalah Vili sex. Jadi Vili sex itu akan membuat suatu saluran dari suatu bakteri ke bakteri yang lain, sehingga nanti plasmid dari suatu bakteri itu akan bisa ditransfer atau dipindahkan ke bakteri yang satu lagi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan, ini bakteri ada plasmid, ini yang di bawah ini belum terlihat ada plasmidnya atau ada sifatnya. Yang berikutnya kita lihat di sini nih sudah mulai ada salurannya. Nah, ini dia saluran tadi melalui Vili sex istilahnya. Nanti dia plasmid dari suatu bakteri itu akan dipindahkan ke bakteri yang satu lagi, tentunya melalui proses rekombinan. Jadi artinya bukan rekombinan, penggandaan. Jadi suatu bakteri yang pertama ini dia akan menggandakan plasmidnya dan akan mentransfer yang digandakan itu ke bakteri yang lainnya, sehingga nanti bakteri yang pemilik plasmid tersebut itu akan tetap memiliki plasmid, gitu. Jadi ini kan kita lihat sekarang sudah dua. Jadi bakteri yang pertama ini tadi menggandakan plasmidnya, mentransfer plasmid tadi atau isinya asam nukleat kepada bakteri yang satu lagi, itu melalui melalui suatu alat namanya adalah Vili sex. Jadi itulah konjugasi. Jadi pemindahan materi genetik melalui perantara Vili sex. Kalau tadi dengan virus, itulah namanya transduksi. Kalau dia melalui perantara bakteri yang lain namanya transformasi. Maka kalau konjugasi, pemindahan materi genetiknya itu terjadi melalui yang namanya perantara Vili sex. Jadi itu adalah reproduksi yang keempat pada yang namanya bakteri. Nah, sudah. Nah, yang berikutnya adalah di sini kita lihat adalah manfaat bakteri. Jadi kalau kita lihat manfaatnya di sini, maka dia cukup banyak, ya. Nah, cukup banyak. Kita lihatkan di sini adalah yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam proses produksi fermentasi atau proses metabolisme secara anaerob seperti itu, ya. Jadi contohnya adalah yogurt yang sering kita lihat di supermarket atau di toko-toko minuman seperti itu, ya. Jadi yogurt ini banyaklah susu yang difermentasikan oleh bakteri, apakah Lactobacillus, Bulgaricus atau Streptococcus thermophilus, itu nanti dia akan menghasilkan yogurt. Jadi yogurt yang kita minum itu merupakan fermentasi yang dilakukan oleh bakteri. Ada mentega, ya, itu bahannya adalah susu yang memfermentasikan Streptococcus. Ada lagi manisan buah-buahan atau asinan boleh, ya. Jadi buah-buahan yang diasinkan atau diawetkan itu nanti memerlukan bakteri Lactobacillus, ya. Ada lagi sosis yang sering kita lihat, ya, itu juga merupakan fermentasi daging. Jadi daging difermentasikan oleh Pediococcus cerevisiae. Nah, jadi ada lagi misalnya kefir, ada Yakult. Nah, Yakult yang sering kita dengar itu adalah susu juga. Nata de coco itu juga merupakan termasuk produk fermentasi.
dari air kelapa muda oleh bakterinya adalah Astrobacter selinum. Asam cuka itu juga bahannya alkohol, bakterinya Astrobacter. Asam butirat, asam propionat, sauerkraut, itu adalah merupakan semua produk fermentasi ya yang dilakukan oleh bakteri ya. Nanti bisa dibaca selengkapnya nak ya. Nah, yang berikutnya manfaatnya di bidang bahan penguraian. Jadi ini penyubur lah ya, menguraikan gitu ya. Atau bisa juga menguraikan sistem metabolisme yang terdapat di dalam usus kita gitu ya. Nah, contohnya adalah E. coli. Ini E. coli, Escherichia coli, ini terdapat di usus. Jadi membantu proses pembusukan di dalam usus kita, usus besar ya, di kolon. Supaya terbentuk nanti feses, terbentuk vitamin K gitu. Itulah salah satu fungsi daripada E. coli. Methanobacterium omelianske. Ini juga bakteri yang bisa membusukkan kotoran atau sisa-sisa hewan, kotoran hewan untuk menghasilkan suatu gas metana. Jadi gas metana inilah biogas yang bisa dipakai untuk menghasilkan gas seperti kayak LPG seperti itu ya, yang di LPG maksudnya. Baru Clostridium sporangios. Nah, ini menguraikan asam amino menjadi amonia, berarti gas ya, gas amoniak. Desulfovibrio berbentuk fibri ya, desulfuricans menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, menghasilkan namanya biasanya adalah sulfur atau nitrogen ya. Thiobacillus denitrificans mengubah nitrit ya, menghasilkan nanti adalah menghasilkan unsur N. Jadi menguraikan nitrit menghasilkan unsur N yang terdapat di dalam udara ya. Nah, yang berikutnya adalah namanya Nitrosomonas nitrosococcus. Nah, jadi menguraikan amonia menjadi nitrit ya, itu dia. Baru lagi adalah Nitrobacter. Nah, itu mengubah nitrit menjadi nitrat ya. Jadi ini adalah merupakan peran-peran bakteri yang terdapat di dalam tanah. Jadi menguraikan sisa-sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan produksi gas ya, sesuatu yang bisa apakah menghasilkan gas yang bisa dikembalikan ke udara, ataukah menghasilkan gas yang bisa sebagai sumber energi, ataukah bisa menghasilkan suatu unsur N dalam bentuk ion yang bisa menyuburkan tanah, seperti itu. Nah, dalam bidang pertanian. Nah, jadi dalam bidang pertanian juga ada manfaat bakteri ya. Contohnya misalnya lah Rhizobium leguminosarium. Jadi bakterinya merupakan suatu bakteri yang terdapat di dalam tanah yang bisa mengikat nitrogen dari udara bebas, sehingga nanti tanah itu akan memiliki kandungan nitrogen yang cukup bagi tumbuh-tumbuhan gitu ya. Jadi ini biasanya asosiasi atau bisa dikatakan bakteri ini bisa bersimbiosis dengan suatu akar tumbuhan leguminosa atau tumbuhan polong-polongan kayak kacang tanah gitu ya. Nah, baru ada lagi bakteri Pasteuria penetrans kan. Nah, ini berfungsi untuk berperan dalam pengembalian nematoda pada lada ya. Jadi inilah merupakan istilahnya proses fermentasi ya dilakukan oleh bakteri Pasteur ya. Nah, itu dia. Baru lagi Bacillus thuringiensis ya. Jadi kalau Bacillus thuringiensis ini merupakan suatu bakteri yang bisa menghasilkan biopestisida. Jadi nanti dia bisa membunuh hama-hama yang menyerang terutama tanaman kapas ya. Jadi dia bisa menghancurkan ulat-ulat yang menyerang daun-daun kapas gitu. Beauveria bassinia. Nah, ini juga bisa menghancurkan hama ya, atau bisa bakteri yang bisa membunuh hama-hama yang menyerang tumbuh-tumbuhan ya. Metarhizium anisophilae. Nah, ini juga bakteri yang bisa sebagai pembasmi hama ya. Trichodema sp. Nah, jadi inilah merupakan juga bisa untuk pembasmi hama-hama yang menyerang tanaman ya. Nah, Azoospermillium dan Azobacter pengikat nitrogen melalui proses simbiosis. Jadi sama mirip dengan Rhizobium ya, dia juga bisa mengikat nitrogen ya, di mana nanti ini berfungsi untuk menyuburkan tanah ya. Endomycorrhiza. Nah, jadi kalau Endomycorrhiza ini adalah merupakan suatu bakteri yang bisa nanti
melarutkan yang namanya fosfat. Jadi fosfat ini juga merupakan suatu zat yang diperlukan oleh pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuh-tumbuhan atau pada tanam-tanaman seperti itu ya, itu dia. Nah, peranan berikutnya adalah di bidang kesehatan. Jadi kalau di bidang kesehatan ini, maka nanti dia ada banyak bakterinya yang biasa ada Streptomyces gracius menghasilkan antibiotik namanya streptomycin, ya. Streptomyces rhinosus terramycin nama antibiotiknya, Streptomyces venezuela, chlorosipamenico atau chloromycetin ya yang sering kita dengar antibiotik, Streptomyces aureofaciens ya itu juga aureomycin nama antibiotiknya, Bacillus subtilis nama antibiotiknya polymyxin, Bacillus subtilis juga itu menghasilkan bacitracin ya, Bacillus brevis, Therostricin ya kan. Ada lagi penicillium menghasilkan penisilin, Bacillus polymyxa bakterinya nama antibiotiknya adalah polymyxin ya, Acetobacter aceti yang menghasilkan asam cuka. Jadi kalau asam cuka sebenarnya lebih cenderung kepada produk makanan sih atau minuman ya, tapi bisa juga kadang-kala cuka itu bisa dipakai untuk produksi bahan-bahan kesehatan ya. Nah, itu tadi adalah manfaatnya. Nah, selain manfaat, maka bakteri juga ternyata ada yang merugikan ya. Jadi yang mungkin yang paling sering didengarlah yang merugikan ya, yang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, tapi menguntungkannya juga cukup banyak gitu. Bahkan mungkin lebih banyak daripada yang merugikannya ya. Tapi mungkin yang sering terkenal yang terdengar oleh kita itu adalah bakteri itu identik dengan sesuatu yang menimbulkan penyakit. Nah, padahal bakteri itu banyak juga manfaatnya gitu ya. Nah, kita masuk kepada yang kerugiannya. Jadi bakteri ini bisa menimbulkan kerugian atau bakteri yang merugikan lah di sini bisa pada manusia. Contohnya misalnya adalah Salmonella typhosa. Kenapa merugikan? Menimbulkan penyakit, penyakit tipus. Jadi penyakit tipus yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan ini bisa juga pemicunya adalah karena makan yang tidak teratur ya. Yang berikutnya adalah Shigella dysentery, jadi menimbulkan penyakit disenteri atau mencret darah ya. Vibrio coma menimbulkan penyakit kolera ya. Hemophilus influenza menimbulkan penyakit influenza. Jadi influenza bisa disebabkan oleh virus, bisa juga disebabkan oleh bakteri ya. Diplococcus pneumonia. Ini adalah merupakan penyakit radang pada paru-paru ya. Mycobacterium tuberculosis biasa TBC. Ya, meradang paru-paru. Clostridium tetanus. Ini kalau misalnya kena paku yang berkarat, nanti bakteri yang ada di paku berkarat itu tuh bisa masuk menimbulkan penyakit tetanus pada orang yang terinfeksi ya. Neisseria meningitis, radang selaput otak, meningen selaput otak ya. Neisseria gonorrhoeae menimbulkan kencing nanah. Jadi terdapat pada alat kelamin ya. Triponema pallidum menimbulkan penyakit sipilis atau raja singa. Ya, ini juga menyerang alat kelamin. Mycobacterium leprae menimbulkan penyakit kusta yang bisa putus-putus dia. Ya. Nah, Triponema pertenua. Triponema pertenua. Jadi ini menyerang yang namanya adalah paru-paru ya, menyerang paru-paru pada manusia gitu ya. Jadi dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Jadi ya merupakan hanya sebagian yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari yang bisa menyerang manusia. Jadi ini harus bisa diingat karena dalam soal bisa digabungkan di situ nanti adalah ada suatu nama penyakit ditanya apakah itu disebabkan bakteri, virus, protista atau yang lainnya. Jadi setiap penyakit itu harus bisa kita bedakan. Apakah dia disebabkan oleh virus, disebabkan bakteri, atau disebabkan oleh mikroorganisme yang lain. Nah, ya harus diingat. Nah, bisa juga nanti bakteri itu menyerang yang hewan sehingga merugikan bagi hewan tersebut. Nah, contohnya misalnya adalah Brucella abortus. Nah, jadi ini bisa menyerang pada yang namanya adalah sapi ya. Jadi brucellosis pada sapi ya. Streptococcus
agalaktia. Nah, agalaktia ya sudah Streptococcus agalaktia ini menimbulkan penyakit radang pada payudara sapi ya, jadi infeksi ya. Bacillus anthraci menimbulkan penyakit antrak. Jadi merupakan namanya sapi gila. Ya, jadi menimbulkan sapi gila karena menyerang saraf pada sapi tersebut. Actinomyces bovis. Actinomyces bovis. Jadi itu menyerang sapi ya, menimbulkan penyakit radang atau bengkak pada sapi ya. Cytophaga columnaris. Nah, jadi Cytophaga columnaris. Jadi ini menyerang pada ikan. Jadi ikan juga bisa terinfeksi oleh bakteri namanya lah Cytophaga columnaris ya. Oke, yang terakhir adalah bakteri itu bisa menyerang tumbuhan. Ya. Jadi contohnya misalnya adalah Xanthomonas oryzae. Jadi ini menyerang tanaman padi, merusak pucuk tanaman padi ya. Xanthomonas campestri. Jadi ini juga menyerang tumbuhan-tumbuhan namanya tumbuhan-tumbuhan kubis ya, seperti misalnya kol termasuklah itu ya, tumbuhan kubis. Pseudomonas solanacearum. Nah, jadi itu menyerang tumbuhan Solanaceae, famili Solanaceae. Jadi terang-terungan, kentang-kentangan itu bisa terinfeksi oleh bakteri ya, namanya bakteri Pseudomonas solanacearum ya. Erwina sp. Jadi ini bisa menyerang pada buah-buahan. Jadi buah-buahan itu dia jadi lonyot atau bonyok gitu ya. Jadi itu bisa disebabkan oleh yang namanya adalah suatu bakteri namanya Erwina sp. Jadi itulah dia mengenai topik kita hari ini. Jadi bakteri bisa menyerang manusia, bakteri bisa menyerang hewan, bakteri juga bisa menyerang tumbuh-tumbuhan ya. Dan reproduksinya tadi bisa secara pembelahan biner atau secara seksual, bisa secara transduksi melalui perantara bakteri, bisa secara transformasi melalui perantara transduksi melalui perantara virus, transformasi reproduksi dibantu oleh yang namanya bakteri yang lain melalui proses konjugasi, di mana di sana adalah terjadi proses pemilihan materi genetik yang dibantu oleh fili seks ya, yang terdapat pada bakteri tersebut. Jadi itu adalah reproduksi pada bakteri. Nah, tugasnya adalah Monera itu dia ada yang namanya kita kenal adalah ada istilahnya ada bakteri ya kan, ada eubakteri, ada archaebakteri, dan ada yang satu lagi namanya adalah cyanobacter atau cyanovita. Jadi tugasnya adalah nanti silahkan buatkan ciri khas daripada cyanovita tersebut ya kan, ciri khasnya kenapa dia masuk ke dalam Monera ya, dan apa perbedaannya dengan archaebakteri dan eubacteria. Nah, apa bedanya mereka? Kan dia juga termasuk ke dalam Monera. Jadi apa bedanya dia? Kenapa dia nggak masukkan ke dalam eubacteria? Kenapa dia tidak dimasukkan ke dalam archaebakteri? Tapi dia memiliki pembagian yang terpisah, yang namanya adalah cyanovita atau cyanobacter. Jadi apa bedanya? Itulah masuk ke dalam ciri-cirinya. Dan nanti buatkan contohnya. Apa contoh spesies daripada cyanobacter tersebut? Dan tuliskan apa manfaatnya. Nah, kalau bakteri tadi ini ada manfaatnya ya. Nah, maka cyanovita atau cyanobacter itu juga ada manfaatnya. Jadi silahkan buatkan apa manfaatnya. Jadi ada 3 tugasnya. Ciri khas daripada cyanovita atau cyanobacter. Yang kedua adalah pembagiannya, apa saja contoh-contohnya daripada cyanobacter tersebut. Baru yang ketiga adalah, yang kedua tadi, ini yang ketiga, apa manfaat daripada cyanobacter tersebut. Jadi nanti silahkan buatkan di GC, nanti di GC buatkan di sana kolom tempatnya ya. Nah, jadi Bu rasa sampai di sini saja dulu. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan buat di kolom komentar atau ditanyakan melalui GC juga boleh atau Telegram. Silahkan, nanti Bu akan jawab ya. Jadi Bu rasa sampai di sini sajalah dulu. Tetap semangat, tetap belajar. Karena belajar itulah proses. Jadi segala sesuatu hal tidak bisa secara instan. Jadi semuanya harus belajar sampai nanti materi pengetahuan itu bisa banyak dikuasai. Jadi boleh sampai di sini saja dulu.
Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.